Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai presentasi bisnis pada mata kuliah komunikasi bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan presentasi bisnis? Jadi, presentasi bisnis adalah penyajian suatu topik bisnis seperti usulan proyek, produk baru, dan perluasan pasar pada audiens tertentu dengan tujuan tertentu. Secara umum, ada 4 tujuan utama presentasi bisnis, yaitu berbagi informasi, memberi hiburan, menyentuh emosi, dan memotivasi tindakan. Nah, tujuan dari presentasi bisnis yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan atau inform pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tertentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Hindarkan bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, menonton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Yang kedua, menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur atau entertain audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana dalam presentasi bisnis juga perlu dikendalikan. Jangan sampai lepas kendali sehingga suasana tak ubahnya seperti dagelan atau lelucon. Seorang pembicara yang berpengalaman akan mengetahui kapan ia harus mengubah retime presentasi dan kapan harus memasukkan humor-humor penyegar suasana. Yang perlu diingat adalah bahwa humor yang diselipkan dalam suatu presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan dan bukan yang utama. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Selain memberi informasi dan menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi atau emotion audience. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicaranya. Yang keempat, yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi atau motivation kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi, dalam arti bahwa apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Sebagai contohnya, pembicara menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya, meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Pendek kata, bagaimana seorang pembicara mampu memunculkan reaksi pada audiens. Nah, dalam melakukan presentasi bisnis itu tentunya terdapat persiapan presentasi bisnis, yaitu yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Yang kedua, yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi mencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang dapat digunakan yaitu whiteboard, spidol, overhead projector atau OHP, transparansi, slide, komputer, bagan, flip chart, kamera video, tab, televisi, dan LCD projector.
Yang ketiga yaitu menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Yang keempat yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan lokasi atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dapat mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas, bagaimana tata letak ruangnya, bentuk meja dan tempat duduk untuk audiens, dan lain sebagainya. Adapun alat bantu presentasi itu yaitu yang pertama papan tulis hitam dan putih, yang kedua flip chart, yang ketiga transparansi overhead project, yang keempat papan tulis elektronik, yang kelima video keyset recorder, yang keenam panel LCD, dan yang ketujuh yaitu proyektor LCD. Analisis audiens. Dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Itu yang pertama, siapa audiensnya? Analisis audiens ini berkaitan dengan kepada siapa seorang itu berbicara. Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Agar penyampaian pesan-pesan bisnis sesuai seperti yang diharapkan, pembicara yang baik perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens. Yang ketiga, di mana melakukan presentasi. Bagi pembicara, pemahaman terhadap tempat presentasi dilakukan sangat penting. Yang keempat, kapan melakukan presentasi. Seorang pembicara perlu memperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi bisnis atau rincian mengenai tanggal, bulan, hari, dan jam berapa. Yang kelima, mengapa melakukan presentasi bisnis. Sebelum melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa harus melakukan presentasi bisnis. Dan yang keenam, bagaimana melakukan presentasi. Seorang pembicara yang satu dengan pembicara yang lain tentunya memiliki strategi presentasi bisnis yang berbeda. Analisis bahasa tubuh. Gerakan-gerakan tubuh atau bahasa tubuh atau body language yang dilakukan oleh pembicara pada saat melakukan presentasi bisnis termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi antara lain yaitu yang pertama ekspresi wajah, yang kedua senyuman, yang ketiga kontak mata, yang keempat gerakan tangan, yang kelima gerakan bahu, yang keenam gerakan kepala, dan yang ketujuh cara berdiri. Peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Seringkali pembicara memasuki ruang presentasi bisnis tanpa peninjauan sebelumnya. Hal ini dapat mengganggu kelancaran presentasi bisnis tersebut. Misalnya penyediaan sound system termasuk mikrofon, bagaimana mengoperasikan alat bantu visual presentasi bisnis seperti overhead project, LCD projector, dan VCR. Mengingat berbagai macam alat bantu presentasi bisnis memiliki merek yang berbeda-beda, posisi letak, tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau tombol untuk memfokuskan gambar dan lain juga berbeda. Di samping mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis, peninjauan lokasi juga mencakup antara lain tempat duduk dan tata letaknya, ruangan ber-AC atau tidak, tata lampu, podium, posisi layar atau screen, posisi proyektor, dan sejenisnya. Percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada presentasi bisnis yang asal-asalan, sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Ketidakpercayaan diri seseorang diekspresikan dengan berbagai sikap atau perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu gemetar.
tangan dan lutut yang gemetar bukanlah disebabkan oleh adanya rasa takut. Itu merupakan suatu proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Gunakan kelebihan energi tersebut secara positif dengan melakukan gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan kepada audiens. Yang kedua, berbicara terputus-putus. Jika saat presentasi bisnis seseorang pembicara kehilangan urutan pemikiran atau terputus-putus, sebaiknya lepaskan kontak mata dengan audiens, ambil nafas dalam-dalam, hembuskan nafas secara perlahan-lahan, sambil melihat catatan kecil. Selanjutnya, fokuskan perhatian pada apa yang sedang disampaikan atau dipresentasikan, dan bukannya apa yang terlupakan. Yang ketiga, mulut kering. Jika pada saat pembicara melakukan presentasi bisnis dan terasa mulut kering, sebaiknya segera minta sediakan segelas air minum dengan cara langsung atau tidak langsung. Yang keempat, tenggorokan tersumbat. Apabila seseorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis tiba-tiba tenggorokan terasa tersumbat, sebaiknya belajarlah menguap diam-diam sambil tundukkan kepala, katukkan bibir, buka bagian belakang tenggorokan dan tarik udara masuk lewat hidung. Yang kelima, tersenggol-senggol. Apa yang perlu dilakukan bila pada saat melakukan presentasi bisnis tiba-tiba penafasan pembicara terganggu atau tersengal-sengal? Jangan cemas, tundukkan kepala dan alihkan fokus pada para audiens. Lipatlah lengan kiri menyilang bagian bawah perut, kedorkan bahu, tarik nafas dalam-dalam ke bagian bawah perut, dan hembuskan nafas perlahan-lahan lewat bibir. Lalu, resep bagaimana seorang pembicara mampu mengembangkan percaya diri? Yang pertama, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua audiens, jangan menunduk malu, berbanggalah. Yang kedua, mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak. Yang ketiga, bukalah presentasi Anda dengan menggunakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mengetahui bahwa Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada para pendengar Anda. Yang kelima, pakailah pakaian Anda yang terbaik. Dan yang keenam, yang terpenting, hiasi wajah Anda dengan senyuman. Berlatih presentasi bisnis. Agar presentasi yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, identifikasi audiens. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi bisnis adalah mengidentifikasi siapa audiensnya. Audiens biasa dari kalangan manajer atau pemasaran, produksi, keuangan, personalia, kepala departemen, supervisor, atau karyawan. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok pikiran. Selain menganalisis siapa audiensnya, maka langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam suatu presentasi bisnis. Dalam hal ini, yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis, dengan kata lain, pokok-pokok pikiran tersebut masih bersifat global atau umum, sehingga masih diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, menulis teks lengkap. Apabila pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam presentasi bisnis sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci, sehingga menjadi suatu naskah atau teks yang lengkap dan tinggal menyampaikan dalam suatu forum. Penyiapan teks secara lengkap akan menambah percaya diri bagi pembacanya. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyampaikan materi tersebut kepada audiens dengan cara-cara yang menarik dan tidak membosankan. Yang keempat, menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Selain menyiapkan teks lengkap, cara lain yang bisa dilakukan adalah membuat semacam outline atau rangkuman naskah secara garis besarnya. Dalam rangkuman harus mencakup poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-sub judul. Cara ini dapat dilakukan bila pembicara termasuk orang yang memiliki cukup pengalaman dalam menghadapi publik, jadi bukanlah sebagai penulis atau masih tahap belajar. Yang kelima, menulis ke dalam kertas ukuran kartu pos. Cara yang terakhir ini dalam mempersiapkan presentasi bisnis, yaitu dengan cara menuliskan poin-poin penting yang ingin disampaikan ke dalam kertas berukuran kartu pos. Hal ini dapat dilakukan khususnya bagi mereka yang sudah berpengalaman menyampaikan presentasi di hadapan audiens. Cara ini merupakan cara yang praktis, sederhana, dan terkesan bersifat informasi.
Cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.